Nah, itulah ulasan saya untuk katakanlah menemani sebelum perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Saya menduga ada 2 yang 50-50, Belanda Argentina dan Prancis Inggris, tapi 2 yang lainnya saya cenderung melihat itu Brasil dan Portugal. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel, tentunya tentang Piala Dunia Qatar 2022, karena ini sudah babak perempat final. Memang babak perempat final ini menurut saya adalah partai yang sangat ketat, bakal tricky buat semua tim, walaupun dari 8 perempat finalis, 1 diantaranya dianggap outsider, yaitu Maroko. Maroko menjadi tim Afrika satu-satunya yang masih bertahan di perempat final dan dianggap sebagai outsider. Atau kalau 7 lainnya sih memang perempat final adalah langganan lah. Bukan hal yang baru bagi 7 tim lainnya ada di perempat final. Tapi bagi Maroko ini adalah pencapaian rekor bagi tim asal Afrika. Sekaligus negara Afrika keempat yang bisa mencapai perempat finalis setelah Kamerun, Senegal, dan juga Ghana. Nah, yang mau saya prediksikan sebetulnya menjelang perempat final ini rata-rata pertandingan 50-50 lah karena tricky. Tetapi saya melihat bahwa yang paling sulit itu pertandingan Belanda-Argentina dan juga Inggris-Prancis. Yang lainnya mungkin favoritnya masih lebih mungkin. Contoh Kroasia-Brasil, saya cenderung favorit atau prediksi peluang memenangkan pertandingan dan melaju ke semifinal ada pada Brasil. Begitu juga di Portugal Maroko, saya masih cenderung melihat bahwa Portugal dalam posisi yang sangat baik untuk terus mempertahankan trennya dan melaju ke semifinal. Jadi hanya 2 partai yang menurut saya peluangnya 50-50, yaitu Netherlands atau Belanda Argentina dan Inggris Prancis. Ini agak sulit untuk melihat perbedaan yang sangat sangat kuat gitu. Perbedaan mereka sangat tipis sehingga saya melihat bahwa ini 2 partai yang 50-50 lah. Terutama khusus saya mau bahas tentang Belanda Argentina. Ini pertemuan yang mungkin kelima kalinya ya. Kelima kalinya seingat saya di ajang Piala Dunia. Yang pertama tahun 74 itu di babak kedua di second round Belanda yang menang 4-0 waktu itu karena Belanda lagi mulai hebat-hebatnya di era Johan Cruyff dan kawan-kawan. Total football, cara mainnya yang kemudian begitu melegenda di sepak bola dunia. 7-4 Argentina kalah 0-4, Belanda menang 1. Tahun 78 di final Piala Dunia di Argentina, giliran Argentina yang membalas kemenangan atas Belanda. Saat itu di partai final menang 3-1 setelah babak di waktu normal 1-1, extra time jadi 3-1 untuk kemenangan Argentina. Waktu itu Belanda tidak diperkuat oleh Johan Cruyff tapi masih dengan Johnny Rep, Johannisken dan kawan-kawan, dan Argentina dengan Mario Kempes, Bertoni, Daniel Passarella dan kawan-kawan, Osvaldo Ardiles juga tahun 78. Lalu pertemuan berikutnya terjadi tahun 98. Ini juga sangat epik pertemuannya. Ini pertemuan yang luar biasa. Mungkin hampir mirip sekali dengan pertemuan di Qatar 2022 ini karena di babak perempat final. Tahun 98 Piala Dunia di Prancis, Belanda dan Argentina ketemu di perempat final juga. Argentina waktu itu kan ada Ariel Ortega lah yang lagi hebat-hebatnya, sementara Belanda ada Frank de Boer dan juga Dennis Bergkamp. Dan waktu itu Belanda menang 2-1 dari Argentina. Perempat final 98. Gol Dennis Bergkamp di menit-menit akhir. Gol yang terjadi menjadi sangat epik karena ada umpan long ball dari Frank de Boer dari belakang. Kontrol bolanya itu yang luar biasa. Dennis Bergkamp lari ke depan, dia kontrol bola sangat hebat sekali dengan kakinya, lalu tekuk sekali ke dalam. Roberto Ayala kalau nggak salah yang ketekuk dan langsung menghujamkan bola menjadi gol. Itu menit-menit akhir dan Belanda lolos ke semifinal tahun 98. Piala Dunia Prancis 98, Belanda menang 2-1. Ketemu lagi di Piala Dunia Jerman 2006, waktu itu di babak penyisihan grup, sama-sama ada di penyisihan grup, mereka bermain imbang tanpa gol 0-0. Nah, terakhir mereka ketemu di Brasil 2014. Waktu itu bertemu di
semifinal dan Argentina di waktu normal 0-0, tapi kemudian menang adu penalti 4-1 kalau nggak salah ya. Argentina menang adu penalti dari Belanda 4-1 4-2. Jadi di pertemuan terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, Argentina yang menang dengan adu penalti, dan waktu itu Argentina ke final tapi kalah di final oleh Jerman. Nah, kali ini bertemu lagi di perempat final. Jadi buat saya ini pertandingan yang sangat tricky. Kenapa? Karena kedua tim mempunyai peluang persentase yang menurut saya sama. Belanda, misalnya saya mau ulas Belanda. Belanda nggak sama seperti Belanda era total football yang sangat kaku atau sangat rigid pada pakem 4-3-3, yang kali ini Louis van Gaal justru mengubah Belanda, bukan lagi Belanda seperti Belanda yang dulu 4-3-3 sangat dominan position. Belanda yang sekarang justru mereka bermain dengan 3-5-2. Jadi kalau bertahan mereka bisa 5-5-3-2. Nah, Belanda yang sekarang itu counter attack-nya yang bahaya, serangan baliknya yang bahaya. Jadi Belanda yang sekarang bukan Belanda yang eranya total football Johan Cruyff, tapi Belanda yang berbeda. Belanda yang lebih pragmatis lah. Contoh saya bilang mereka pakai 3 center back, kan ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake, ada Justin Timber, lalu di Denzel Dumfries di wingback kanannya, di wingback kirinya Daley Blind. Nah, di tengahnya Frenkie de Jong yang ngatur. Lalu di depannya ada Cody Gakpo maupun juga Memphis Davies. Jurrien Timber tadi di belakangnya. Kok saya agak tulalit menyebutnya. Jurrien Timber, 3 center back-nya. Nah, menurut Louis van Gaal, formasi 3-5-2 inilah yang paling seimbang. Di tengah juga ada Frenkie de Jong dengan Steven Berghuis ya. Itu yang menurut mereka, menurut Louis van Gaal adalah tim yang lebih punya keseimbangan, tim yang solid gitu loh. Jadi katakanlah tidak dalam posisi sangat excellent seperti Belanda zaman dulu yang begitu dominan, attacking, offensive. Belanda sekarang justru hasilnya positif. Secara hasil positif. Dan mereka punya keseimbangan antar lini yang kuat. Jadi itulah mengapa buat saya adalah Belanda yang kali ini adalah Belanda yang sulit juga untuk ditaklukkan, yang alot. Nah, Argentina tentu ada di sekeliling Messi. Jadi tim ini dibangun di sekeliling Messi. Hanya sekarang perbedaannya adalah jika dulu beban itu begitu memuncak pada Messi, walaupun sekarang tetap tidak bisa dihindarkan, tetapi sekarang sudah mulai bisa dideliver kepada pemain-pemain muda yang mulai menonjol. Ada Julian Alvarez, ada Angel Di Maria, ada Enzo Fernandez di belakang, ada McAllister di tengah, ada Rodrigo de Paul. Jadi tim ini juga punya keseimbangan yang bagus. Pergantian pemainnya pun menurut saya sangat solid, sangat kuat karena kedalaman tim ini cukup bagus. Lautaro Martinez bisa menjadi pemain yang menggantikan di babak kedua atau menjadi pemain pengganti, dan itu memberikan pembedaan. Itu bisa terjadi dengan Lautaro Martinez. Sementara di belakang pilihannya menjadi lebih banyak gitu loh. Nah, kenapa saya bilang Lautaro Martinez bisa menjadi pembedaan yang bisa berpengaruh positif bagi tim? Karena begini, waktu pertandingan pertama lawan Arab Saudi, memang lapangan tengah Argentina menjadi kurang kuat, kurang solid karena hanya diisi oleh 2 pemain, Paredes dan juga Rodrigo de Paul. Sementara Messi jadi pemain nomor 10 di belakang Lautaro Martinez, lalu Angel Di Maria, lalu Papu Gomez. Nah, belakangan setelah lawan Arab Saudi, saya lihat Argentina mendorong Messi sebagai striker. Jadi dia berperan sebagai false nine. Di kanannya bisa Angel Di Maria, bisa Papu Gomez atau Alejandro Gomez, bisa Julian Alvarez gitu loh. Nah, di tengahnya menjadi lebih kuat karena Rodrigo de Paul kini ditemani oleh McAllister dan juga Enzo Fernandez, pemain muda yang saat ini berkarir di Benfica dan dianggap pemain atau bintang masa depan, gelandang masa depan buat Argentina. Di belakang pun pilihannya juga menurut saya menjadi sangat fleksibel, sangat kuat. Mereka bisa main dengan 2 center back, mereka bisa main juga dengan 3 center back. Jadi pernah saya lihat di babak pertama Argentina main dengan 2 center back lewat Romero dan Nicolas Otamendi, tapi kemudian di babak kedua masuk Lisandro Martinez. Jadi mereka main 3 back, Lisandro Martinez ininya jadi wing back yang kanan dan kirinya. Gitu, Montiel, Acuna gitu loh, Tagliafico. Nah, buat saya ini yang membuat
Argentina juga punya keseimbangan yang kuat dan akan menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Penjaga gawang juga menjadi satu strength point Argentina, Emiliano Martinez. Nah, perbandingan-perbandingan itulah yang membuat saya pikir perempat final Belanda dan Argentina tidak mudah gitu loh. Jadi buat saya itu adalah 50-50 game gitu loh antara Belanda dan Argentina. Tapi kalaupun saya harus memilih, harus membuat prediksi dengan segala perbedaan-perbedaan detil-detil kecil termasuk pendekatan yang dilakukan oleh kedua pelatih Louis van Gaal maupun Lionel Scaloni, saya akan cenderung sedikit favorit kepada Argentina untuk lolos ke semifinal. Seperti itu perkiraan saya, walaupun ini pertandingan yang ketat. Sangat mungkin akan berjalan hingga memasuki extra time atau juga adu penalti, karena ini kedua tim sama-sama sanggup mengubah situasi pertandingan. Cody Gakpo lagi hebat-hebatnya juga bisa berbahaya terutama lewat serangan balik. Nah, itulah ulasan saya untuk katakanlah menemani sebelum perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Saya menduga ada 2 yang 50-50, Belanda Argentina dan Prancis Inggris, tapi 2 yang lainnya saya cenderung melihat itu Brasil dan Portugal. Jadi tetap menyaksikan Piala Dunia Qatar 2022. Jangan lupa jadi solusi bukan polisi sepak bola dan tetap di Gocek Bung Toel.